Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas pemodelan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu limiting factor coral. Nah, boleh next. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya sendiri, Daya Anggun dengan NIM akhir 091, lalu ada Natania Dea dengan NIM akhir 120, lalu ada Cikal Ridon dengan NIM akhir 095, Novia Dwi dengan NIM akhir 090, Fauzia Faik dengan NIM akhir 114, lalu ada Faiz Marwa dengan NIM akhir 148, dan yang terakhir ada Fatura Manjidan dengan NIM akhir 152. Nah, selanjutnya ini ada pendahuluan, boleh langsung. Baik, di pendahuluan, pertama terumbu karang itu adalah ekosistem laut yang terbentuk dari koloni hewan karang atau cnidaria yang menghasilkan kalsium karbonat sebagai penyusun utama struktur karang. Ekosistem ini tuh ditemukan di perairan tropis dangkal dengan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan karang. Terumbu karang juga dikenal sebagai salah satu ekosistem paling produktif dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi di laut. Secara ekologis, terumbu karang itu berfungsi sebagai habitat, tempat pemijahan, dan daerah mencari makan bagi berbagai biota laut. Secara ekonomi, terumbu karang itu mendukung sektor perikanan, pariwisata bahari, serta menjadi sumber pendapatan masyarakat pesisir. Selain itu, terumbu karang juga berperan penting sebagai pelindung alami pantai dengan meredam energi gelombang dan mengurangi abrasi. Terus ada kondisi terkini terumbu karang. Saat ini terumbu karang di berbagai wilayah dunia itu mengalami penurunan akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim. Ancaman utama itu ada pencemaran, penangkapan ikan ikan destruktif, sedimentasi dan kenaikan suhu laut dan pengasaman laut. Coral bleaching itu menjadi salah satu indikator utama degradasi ekosistem terumbu karang secara global. Terus pentingnya kajian faktor pembatas. Kajian faktor pembatas penting dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup terumbu karang. Faktor seperti suhu, salinitas, cahaya, nutrien, dan kualitas perairan dapat menentukan tingkat kesehatan ekosistem karang. Dengan memahami faktor pembatas, strategi pengelolaan dan konservasi terumbu karang yang dapat dilakukan secara lebih tepat dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu limiting factor atau faktor pembatas. Limiting factor merupakan faktor yang dapat menghambat pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan distribusi organisme. Dalam ekologi, terdapat prinsip bahwa pertumbuhan organisme tidak ditentukan oleh semua faktor tersedia, melainkan oleh faktor yang paling membatasi. Prinsip ini sejalan dengan hukum minimum Liebeck atau prinsip faktor pembatas yang dimana menyatakan bahwa pertumbuhan organisme ditentukan oleh faktor atau sumber daya yang jumlahnya paling sedikit atau paling membatasi. Yang artinya, meskipun faktor lain berada dalam kondisi optimal, jika ada suatu faktor yang tidak mencukupi, maka pertumbuhan tetap akan terhambat. Contohnya di terumbu karang itu, jika cahaya cukup, nutrien cukup, tapi suhunya terlalu tinggi, maka karang tetap akan mengalami bleaching. Lalu ada juga jika suhunya normal, tapi airnya keruh, fotosintesis pada karang akan terganggu, sehingga limiting factor itu menandakan bahwa satu faktor saja bisa menentukan kondisi keseluruhan dari terumbu karang tersebut. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada faktor biota, yaitu yang pertama ada kompetisi dengan alga, bersaing merebutkan ruang, cahaya, nutrien, dan alga yang berlebih dapat menutupi dan menghambat karang. Dua, ada peran herbivora, mengontrol pertumbuhan alga. Terus juga penurunan herbivora, semburan alga meningkat, karang terganggu. Terus yang ketiga ada simbiosis zooxanthellae, memberi energi, fotosintesis, dan warna karang. Karang menyediakan tempat dan nutrien. Terus yang terakhir ada dampak ketidakseimbangan biota, yaitu dominasi alga dan kematian karang dan penurunan keanekaragaman dan stabilitas ekosistem. Oke, bisa di next. Lalu untuk selanjutnya itu ada faktor lingkungan atau abiotik. Yang pertama itu yaitu dari faktor suhu. Yang mana suhu ini merupakan salah satu faktor paling utama dikarenakan karang sendiri ini sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Kenaikan suhu laut
hanya sekitar 1 hingga 2 derajat Celcius di atas suhu normal dapat memicu terjadinya coral bleaching. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu adalah faktor cahaya, yang mana cahaya ini diperlukan untuk melakukan fotosintesis zooxanthella, yang mana menjadi sumber energi utama si karang ini untuk hidup. Apabila intensitas cahaya yang terlalu tinggi dapat meningkatkan stres oksidatif dan mempercepat terjadinya bleaching. Sementara jika intensitas cahayanya terlalu rendah, maka aktivitas fotosintesis zooxanthella akan berkurang dan mengurangi energi yang diterima oleh karang. Lalu selanjutnya yaitu ada faktor salinitas. Salinitas untuk karang optimal hidup itu ada di salinitas normal dengan sekitar 30 hingga 35 ppt. Nah, penurunan salinitas dapat mengakibatkan stres osmotik pada jaringan karang. Selain itu, fluktuasi salinitas juga dapat memperburuk efek suhu yang tinggi dan meningkatkan risiko terjadinya bleaching pada koral. Nah, selanjutnya yaitu ada kekeruhan dan sedimentasi. Kekeruhan yang tinggi dapat mengurangi penetrasi cahaya, yang mana mengakibatkan aktivitas fotosintesis zooxanthella itu menurun dan berefek ke energi yang diterima oleh karang itu juga menurun. Lalu untuk sedimentasi, apabila sedimentasinya tinggi dapat menutupi permukaan karang yang dapat memicu stres, hipoksia, serta kerusakan jaringan pada karang. Akan tetapi, kekeruhan yang moderate atau rata-rata sedang seperti itu dapat mengurangi bleaching karena dia menghalang cahaya yang berlebihan untuk mengenai si karang tersebut. Lalu selanjutnya faktor yang terakhir itu ada arus. Nah, arus sendiri ini berperan untuk mendistribusi nutrien, oksigen, dan menghilangkan sedimen dari permukaan karang. Nah, apabila arus yang terlalu kuat dapat mengakibatkan kerusakan struktur karang serta menghambat penempelan larva karang. Nah, dan apabila arus terlalu dapat mengakibatkan penumpukan sedimen yang menutupi permukaan karang dan mengakibatkan penurunan oksigen atau DO. Next. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi dan interaksi faktor pembatas. Yang pertama itu dimulai dari interaksi antar faktor, ini yang ada di inti, di mana lingkungan yang buruk seperti adanya alga yang meningkat atau booming alga, ini terjadi karena adanya nutrien yang tinggi, sehingga dia dapat memberikan pencemaran yang dapat memicu terjadinya pertumbuhan alga. Alga yang menutupi karang ini akan menghambat proses fotosintesis, sehingga karang ini kekurangan suplai cahaya matahari sehingga dia melemah atau bahkan bisa mati. Kemudian ada overfishing di mana predatornya ini tidak seimbang. Kemudian ada Acantha's terpenci yang meningkat, dan kemudian ada penangkapan yang berlebihan sehingga dia ini dapat mengurangi predator alami. Populasi dari Acantha's terpenci atau pemakan karang ini akan meningkat atau outbreak karena di atas tadi di mana predatornya itu sudah hilang. Nah, dampaknya sendiri itu di mana akan terjadi kerusakan terumbu karang dan juga penurunan dari biodiversitas atau keanekaragaman terumbu karang. Kemudian ada klasifikasi dari faktor pembatas, yaitu ada yang pertama biota, ada karang, ikan, dan juga alga, yang dimana di sini akan terjadi kompetisi ruang dan juga nutrisi. Kemudian ada faktor lingkungan, di mana ini mencakup suhu, cahaya, salinitas, dan kualitas air, di mana dia ini dapat menentukan kondisi hidup organisme. Hal ini berhubungan dengan kondisi optimal dari terumbu karang itu untuk hidup. Kemudian ada predasi,
di mana ini adalah hubungan dari pemangsa dan juga mangsa. Ini digunakan untuk mengontrol keseimbangan populasi. Seperti yang tadi di interaksi antar faktor, jika predator alaminya itu hilang, maka akan terjadi ledakan populasi yang dimana ada pemakan karang ini akan terus hidup dan banyak karena tidak ada predator yang memangsa. Bisa di next. Lalu ada faktor predasi dan ini adalah jenis predator karang yang mana pertama ini ada predasi merupakan salah satu limiting faktor utama yang mengontrol dinamika populasi dan struktur dari komunitas terumbu karang itu sendiri. Nah, ikan dari famili Chaetodontidae atau ikan kepe-kepe ini berperan juga sebagai koralivora yang dimana memakan polip karang secara selektif sehingga mempengaruhi dari komposisi spesies tersebut. Nah, beberapa juga spesies ikan lain juga memakan dari lendir dan jaringan karang yang dapat menyebabkan dari beberapa stres fisiologis pada koloni karang. Lalu ada moluska ini juga seperti Drupella menyerang karang secara berkelompok dan menyebabkan luka jaringan yang luas secara perlahan. Lalu ada bintang laut ini juga atau Acanthaster planchi merupakan predator paling destruktif karena mampu mengkonsumsi jaringan karang hidup dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Lalu ada predator karang ini umumnya menyerang bagian polip yang kaya akan nutrisi sehingga secara langsung menghambat pertumbuhan dan regenerasi dari karang tersebut. Dalam kondisi alami ini, keberadaan predator berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dari dominasi satu spesies karang tertentu. Boleh next? Lalu ada dampak predasi dan ledakan populasi. Nah, predasi dalam tingkat normal berfungsi juga sebagai mekanisme kontrol ekologis yang dimana dia juga menjaga stabilitas komunitas terumbu karang. Nah, lalu ada intensitas predasi yang meningkatkan dapat menyebabkan penurunan dari tutupan karang itu sendiri. Nah, hidup secara signifikan dan mempercepat dari degradasi ekosistem. Lalu ada kerusakan jaringan karang akibat predasi membuka peluang infeksi penyakit dan kolonisasi alga. Lalu ada kasus ledakan ini populasi Acanthaster planchi menjadi contoh nyata gangguan besar terhadap ekosistem karang tersebut. Satu individu dapat mengkonsumsi area karang yang luas sehingga dalam populasi besar juga dapat menghancurkan terumbu karang dalam waktu relatif singkat. Ledakan populasi sering juga dikaitkan dengan peningkatan dari nutrien yang dimana meningkatkan keberhasilan dari larva yang bertahan hidup. Dampak jangka panjangnya itu meliputi dari penurunan dari biodiversitas, perubahan struktur komunitas, serta berkurangnya fungsi ekosistem sebagai habitat dan pelindung pesisir. Boleh next? Nah, hubungan dengan aktivitas manusia, di mana aktivitas manusia ini berperan dalam mengganggu keseimbangan antara predator dan karang. Nah, praktik overfishing ini menyebabkan dari penurunan populasi predator alami dari Acanthaster planchi seperti ikan karnivora besar. Nah, hilangnya predator alami mengakibatkan dari peningkatan populasi organisme pemakan karang secara tidak terkendali. Lalu pencemaran perairan dari limbah domestik dan pertanian meningkatkan kandungan nutrien yang memicu dari adanya eutrofikasi. Lalu kondisi eutrofik ini mendukung perkembangan larva predator seperti Acanthaster planchi sehingga meningkatkan risiko dari ledakan populasi. Nah, aktivitas pesisir seperti reklamasi dan sedimentasi ini menyebabkan stres pada karang dan menurunnya daya tahan terhadap predasi. Nah, perubahan iklim juga seperti kenaikan suhu dan pemutihan karang juga memperburuk dari kondisi sehingga karang lebih rentan terhadap serangan predator. Oleh karena itu, pengelolaan perikanan berkelanjutan, pengendalian pencemaran, dan konservasi ekosistem menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan dinamika populasi karang. Next. Kemudian ada upaya pengelolaan dan solusi. Yang pertama itu upaya pengelolaan terumbu karang itu sendiri, di mana pengelolaan terumbu karang ini perlu dilakukan secara terpadu karena tekanan ekosistem yang berasal dari interaksi faktor biotik, abiotik, serta aktivitas manusia. Pengendalian alga dilakukan melalui perlindungan organisme herbivora sehingga permukaan terumbu karang itu tetap terbuka dan tetap memberi ruang bagi pertumbuhan karang baru.
Kemudian penurunan populasi organisme herbivora ini dapat memicu dominasi makroalga yang dapat menghambat rekrutmen larva dan pertumbuhan dari koloni karang baru itu sendiri. Terus perbaikan kualitas lingkungan seperti pengurangan limpasan sedimen, nutrien yang berlebih, limbah domestik, serta pencemaran pesisir itu juga perlu dilakukan. Kemudian ada kekeruhan dan sedimentasi yang tinggi dapat menurunkan penetrasi cahaya sehingga mengganggu fotosintesis dari zooxanthella. Dan kualitas perairan yang baik itu dapat mendukung pertumbuhan, kelangsungan hidup, serta pemulihan alami terumbu karang. Kemudian ada solusi dan peran masyarakat yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada rehabilitasi karang yang dapat dilakukan melalui transplantasi karang, coral gardening, dan nursery karang pada area yang telah mengalami kerusakan. Kemudian keberhasilan dari restorasi ini itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan pengurangan tekanan antropogenik. Kemudian pengendalian predator diperlukan terutama ketika terjadi ledakan populasi Acanthaster terpelanci yang dapat menurunkan tutupan karang secara cepat. Pengelolaan perikanan berkelanjutan juga dapat membantu menjaga keseimbangan rantai trofik serta menekan risiko ledakan predator. Dan peran masyarakat pesisir juga penting, di mana itu dapat dilakukan dengan edukasi, pemantauan partisipatif, dan praktik pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Selain itu juga kebijakan kawasan konservasi laut berbasis sains dapat memperkuat ketahanan ekosistem terumbu karang dalam jangka panjang. Kemudian ini referensi yang digunakan dalam pembuatan PPT ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.